Shalom Pak ya saya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 Prodi Pendidikan Ekonomi KOD 2021 akan menjelaskan materi kanon Perjanjian Lama. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Naomi Angel Juliana Karakaro dan dua rekan saya Ega Sonata Melau. Saya Rutheni Juliana Simamora. Nah, gimana teman-teman? Sudah tidak asing dengan rekan-rekan kelompok 13 dong? Pastinya kalian sudah menunggu apa saja sih yang akan kami jelaskan pada materi hari ini kan? Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan beberapa outline yang akan kalian simak, yaitu pertama, tujuan presentasi, kedua, understanding, ketiga, pengertian kanon, keempat, pembentukan kanon Perjanjian Lama, kelima, tahapan-tahapan kanon Perjanjian Lama, keenam, susunan Perjanjian Lama, dan yang ketujuh, kesimpulan. Maka dari itu, kami mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mencatat hal-hal yang penting pada materi hari ini ya. Karena kita akan ada sesi diskusi bersama. Selamat menonton. Pada tujuan presentasi, kami berharap mahasiswa dan mahasiswi mampu mengerti, memahami, dan mengingat kanon adalah tongkat pengukur daftar kitab pada Perjanjian Lama sebagai tulisan yang telah diilhamkan oleh Allah dan diucapkan secara otoritatif. Dengan tujuan presentasi ini, kita perlu tuntunan dari Roh Kudus bersama kita untuk memahaminya. Enduring understanding atau pemahaman sepanjang hayat yang dapat kita ingat yaitu bahwa kanon Perjanjian Lama memiliki sebuah wujud lengkap dan utuh dari kumpulan kitab-kitab yang tidak boleh diutak-atik lagi, karena memiliki unsur kewibawaan pada Taurat umum, sehingga proses permulaannya tidak dapat ditentukan, namun penutupannya terjadi pada sidang raya atau terjadi pada saat sinode pengkanonisasian. Apa itu kanon? Menurut Wennik Grudem, tahun 1994, dalam bahasa Yunani, kanon disebut kane, yang berarti standar atau tongkat pengukur pada Alkitab. Pada zaman mula-mula, istilah kanon ini dipakai untuk peraturan iman. Tulisan yang memenuhi standar atau Alkitab yang berotoritas, sehingga dapat dikatakan arti kanon adalah kitab-kitab yang telah diselidiki dan dinyatakan melalui syarat atau diterima dalam mencapai standar seharusnya, serta diakui yang telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Dapat dikatakan bahwa kata kanon ini baru dapat dipakai untuk Alkitab ketika orang berusaha menjaga agar kumpulan itu jangan sampai kemasukan tulisan-tulisan lain yang tidak tergolong di dalamnya. Maka dari itu, kanon dikenal oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi, pikiran mereka diterangi oleh Roh Kudus untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Bagaimana terjadinya kanon Perjanjian Lama dibentuk? Kanon Perjanjian Lama dibentuk pada tahun 400 sebelum Masehi, di mana menggunakan batu, tanah liat, kayu, perkamen atau kertas kulit, dan papirus yang bertempat di Mesopotamia dan Mesir. Kanon Perjanjian Lama ini sendiri mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Aram, sehingga terbentuknya 39 kitab. Namun, hampir keseluruhan Perjanjian Lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, sehingga seiring berkembangnya waktu menjadi bahasa Aram karena terjadinya peristiwa tanah Kanaan telah direbut. Bahasa Aram dipakai dalam kerajaan Syria. Bahasa Aram pun mengalami perubahan dan disebarluaskan seiring dengan bertambah pengaruh pemakainya. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 17-37 dapat dipakai sebagai bukti akan pemakaian bahasa Aram dalam konteks diplomatik. Tetapi setelah Alexander Agung berkuasa, bahasa Yunani menjadi lebih populer. Kemudian, sebagian fungsi dari bahasa Aram diganti oleh bahasa Yunani. Walaupun bahasa ini sudah dikenal oleh sebagian orang Yahudi,
tetapi pemakaiannya makin populer pada masa penawanan. Pada masa itu, bahasa Ibrani hanya dipakai dalam bidang agama, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, orang Yahudi memakai bahasa Aram, bahkan sampai akhirnya terdapat orang Yahudi yang tidak dapat berbahasa Ibrani. Pada Nehemia 13 ayat 24, yaitu sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Tentu ini tidak berarti bahwa bahasa Ibrani sudah hilang sama sekali, walaupun ternyata penulis kitab Ezra dan Daniel tidak merasa perlu untuk menerjemahkan bagian-bagian yang berbahasa Aram. Semua ini dapat dilihat sebagai bukti betapa populernya bahasa Aram. Dalam Perjanjian Lama, selain istilah-istilah atau pemakaian yang berbau bahasa Aram, terdapat pada kitab Ezra 7 ayat 12-26, di mana dalam kitab Ezra ini menceritakan sebuah bagian-bagian yang ditulis dalam bahasa Aram. Kanon Perjanjian Lama dibentuk dari salinan kuno pada zaman kuno seperti batu, kayu, tanah liat, bahkan gulungan dari tembaga dapat dipakai sebagai bahan tulis. Kemudian hari rupanya hanya papirus dan kulit binatang saja yang dipakai secara umum dan juga yang terpelihara hingga kini. Kulit binatang mengambil peranan penting dalam pembuatan salinan. Bahkan dalam Talmud Yerusalem tertulis suatu hukum yang katanya diberikan kepada Musa, bahwa Taurat harus ditulis pada kulit binatang dengan tinta dan digaris dengan bulu. Sejak tahun 200 sebelum Masehi, pemakaian kulit binatang makin diperluas sehingga menjadi perkamen. Bentuk buku zaman kuno adalah gulungan dari papirus atau kulit binatang. Baru mulai dari abad pertama, bentuk kodeks, khususnya bentuk kodeks dengan bahan perkamen, dipakai. Kodeks adalah bentuk penjilitan buku yang mirip dengan buku modern. Baru mulai dari abad keempat, bentuk buku demikian menjadi cukup populer. Hanya disayangkan naskah-naskah Perjanjian Lama tidak banyak yang terpelihara. Ini disebabkan oleh jangka waktu yang lama. Pemakaian kulit binatang sebagai bahan tulisan yang dimulai sejak zaman Musa yang relatif tidak tahan lama. Kehidupan orang Israel yang tak menentu karena penganiayaan dan perang dan peraturan para nabi dan penyalin Alkitab orang Israel yang memusnahkan naskah-naskah yang telah tak dipakai. Apa saja tahapan-tahapan pembentukan kanonisasi Perjanjian Lama? Pada pembahasan selanjutnya, pembentukan kanon Perjanjian Lama ada 4 langkah yang berkaitan erat tetapi dapat dibedakan dengan mudah, yakni yang pertama, ucapan otoritatif. Nah, bagi orang Israel, sejarah pembentukan kanon dimulai pada saat mereka menerima firman Allah yang diberikan melalui Musa dan mereka berjanji memegangnya. Yang kedua, dokumen otoritatif. Dalam Ulangan 31 ayat 24-26 dan Yosua 1 ayat 8, kita dapat melihat hadirnya suatu kitab yang bersifat otoritatif. Kemudian, pada tahun 621 sebelum Masehi, Yosua menemukan kembali kitab Taurat. Peristiwa ini sangat penting dalam perkembangan Perjanjian Lama sebagai kanon, sebab raja dan rakyatnya berjanji untuk menaati segala hukum Taurat. Yang kemudian, 3. Pengumpulan tulisan-tulisan otoritatif. Orang Israel membagi Alkitab dalam 3 bagian, yakni yang pertama kitab hukum, yang kedua nabi, dan yang ketiga tulisan-tulisan. Hal ini mungkin bukan saja menunjukkan topik yang berbeda, tetapi juga tahap-tahap pembentukan kanon dari kitab-kitab ini. Dan yang terakhir, kanon yang terbentuk pasti. Bukti tentang kanon Perjanjian Lama yang dibagi dalam 3 bagian sudah terbaca dalam suatu tulisan Talmud yang bernama Baba Batra. Tuhan Yesus sendiri juga pernah menyinggung 3 bagian ini, tetapi Perjanjian Lama lebih sering disebut sebagai hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa saja susunan kitab-kitab kanon Perjanjian Lama?
Susunan Kanon Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Taurat, Nabi-nabi, dan kitab-kitab. Biasanya orang Yahudi menyebutnya dengan Tenak, yang merupakan T adalah Torah, N adalah Nebiim, dan K adalah Ketubim. Di mana pada sebutan Torah memiliki 5 kitab Perjanjian Lama, yaitu yang pertama Bereshit yang merupakan Kejadian, yang kedua Elishemot yang merupakan Keluaran, yang ketiga Wayikra yang merupakan Imamat, yang keempat Bemidra merupakan Bilangan, dan yang kelima Elehadebarim yang merupakan Ulangan. Bagian Nebeim terbagi menjadi 2 sebutan. Yang pertama, Nebeim Rishonim atau biasa disebut nabi-nabi yang terdahulu, dan yang kedua, Nebeim Akaronim atau biasa disebut dengan nabi-nabi yang kemudian. Pada Nebeim Rishonim terbagi menjadi 6 kitab, yaitu ke-1, Yehoshua merupakan Yosua, kedua, Shofetim merupakan hakim-hakim, ketiga, 1 Shemuel merupakan 1 Samuel, keempat, 2 Shemuel merupakan 2 Samuel, kelima, 1 Melakim merupakan 1 raja-raja, dan yang keenam, 2 Melakim merupakan 2 raja-raja. Sedangkan Nebeim Akaronim terbagi menjadi 15 kitab, yaitu Yeshayahu merupakan Yesaya, 2 Yeremiyahu merupakan Yeremia, 3 Yehezkiel merupakan Yehezkiel, 4 Yehoshia merupakan Hosea, 5 Yoel merupakan Yoel, 6 Amos merupakan Amos, 7 Obadya merupakan Obadya, 8 Yonah merupakan Yunus, 9 Mika merupakan Mika, 10 Nahum merupakan Nahum, 11 Habakuk adalah Habakuk, 12 Zefanya merupakan Zefanya, 13 Hagai merupakan Hagai, 14 Zekaria merupakan Zakaria, dan 15 Malaki merupakan Maleaki. Dan pada bagian Ketubim terbagi menjadi 13 kitab, yaitu yang pertama Tehillim merupakan Mazmur, kedua Iyob merupakan Ayub, ketiga Mishle merupakan Amsal, keempat Rut merupakan Rut, kelima Shir Hashirim merupakan Kidung Agung, keenam Kehelet merupakan Pengkhotbah, ketujuh Ekah merupakan Ratapan, kedelapan Ester merupakan Ester, kesembilan Daniel merupakan Daniel, ke-10 Ezra merupakan Ezra, ke-11 Nehemia merupakan Nehemia, ke-12 satu Dibrehaya Mim merupakan satu Tawarik, ke-13 itu 2 Dibrehaya Mim merupakan 2 Tawarik. Tulisan yang beragam dari sepanjang sejarah Israel ini telah dirangkai menjadi satu kesatuan kisah yang menceritakan tentang janji Allah bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Tulisan-tulisan ini dibuat untuk dibaca dan direnungkan sepanjang hidup kita, karena perkataan manusia yang luar biasa ini mencerminkan hikmat Allah dan pengharapan akan masa depan yang masih relevan sampai saat ini. Jadi apa sih kesimpulan dari kanon Perjanjian Lama? Kanon Perjanjian Lama tidak mempunyai nama, akan tetapi orang-orang Yahudi menyebutnya Tenak. Namun, kitab yang sekarang pada Perjanjian Lama tergolong dari kitab-kitab kanonik, yaitu kitab-kitab yang diakui sebagai kitab-kitab suci. Sehingga, kanon Perjanjian Lama bukanlah sebuah kitab saja, melainkan sebuah kepustakaan pada kumpulan zaman-zaman, penulis-penulis, dan redaktur-redaktur yang berbeda. Jika bukan karena kuasa Allah yang bekerja, maka mustahil terjadi pembentukan Alkitab yang membutuhkan waktu hampir 2000 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan kitab-kitab Alkitab tidaklah sempurna. Namun Allah dalam kedaulatannya, tanpa memandang kebodohan dan keras kepala kita, telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenali kitab-kitab yang diilhamkannya. Dan yang paling menakjubkan, meski proses penulisan seluruh Alkitab terbentang dalam ribuan tahun, namun jika kita membaca secara teliti keseluruhan Alkitab, terlihat sangat jelas tentang kisah kasih Allah kepada manusia yang saling bertautan dari satu kitab ke kitab lainnya. Dengan mengetahui proses pembentukan
Alkitab ini menolong kita untuk tidak mudah digoyahkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen yang ada saat ini telah diselewengkan. Nah, gimana teman-teman? Sungguh menarik bukan pembahasan materi kali ini? Kami kelompok 13 mengajak teman-teman untuk kita memperdalam lagi pengetahuan kita tentang kanon dengan mengikuti rangkaian diskusi bersama kelompok kami di kelas secara online. Maka dari itu, video kelompok 13 kami akhiri sampai di sini, dan apabila ada pernyataan dalam materi yang salah mohon dimaafkan, karena yang salah selalu hanya Ayang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.